Berlatar di Jepang beberapa tahun setelah kejadian pertama, tepatnya di antara wilayah yang masih menjadi perebutan dua geng Yakuza penguasa, yaitu Otani dan Jinsen. Tapi semenjak campur tangan dari seorang anggota kepolisian bernama Shuichi Hyoka, kedua geng Yakuza ini akhirnya melakukan gencatan senjata. Adegan akan dimulai dari seorang Yakuza yang baru saja bebas dari penjara. Ia bernama Samidi. Ia berjanji pada petugas penjara bahwa ia sudah mendapatkan hidayah dan tidak akan lagi masuk penjara. Tapi sesampainya di luar, ia sudah dijemput oleh beberapa anak buah setianya yang sudah menunggu. Beberapa saat kemudian terlihat seorang guru piano yang sedang mengantar muridnya pulang. Tapi tak disangka, di depan pintunya sudah ada Samidi dan gerombolannya. Samidi ternyata datang untuk membalaskan dendamnya kepada sipir yang sering memukulinya di penjara. Guru piano itu merupakan saudari dari sipir tersebut, dan inilah yang dilakukannya. Di waktu yang bersamaan, Shuichi sedang berbicara dengan Wati, seorang wanita pengenceritan yang kakaknya yaitu Ronald sering dipakai Shuichi untuk menjadi intel. Shuichi mengatakan bahwa Ronald hanya akan dipenjara untuk sebentar saja karena ia sudah membantu Shuichi dalam misi penyusupan sebelumnya. Di kantor kepolisian Hiroshima, Shuichi baru saja dipindah tugaskan untuk menyelidiki kasus kematian guru piano yang dibunuh oleh Samidi. Ia dipartnerkan dengan Pengkor, seorang polisi yang sebentar lagi pensiun. Shuichi yang sebenarnya tidak percaya dengan pimpinan kepolisian terpaksa mengiyakan kemauannya. Penyelidikan kasus kematian guru piano pun dimulai. Di markas besar Jinsen, Samidi datang untuk menghadiri acara pemakaman kakaknya. Di sana, ia bertemu penguasa baru Jinsen yang menghina Samidi agar dia belajar membaca. Karena bagi para atasan, mereka sudah tidak lagi berperang di jalanan, tapi berperang lewat bisnis dan cuan. Samidi ternyata tidak mendukung tindakan para atasan. Baginya, Yakuza harus berperang, menguasai wilayah sampai jadi pemimpin yang sebenarnya, bukan marah berbisnis. Di waktu yang bersamaan, Shuichi dan Pengkor sudah ada di TKP pembunuhan guru piano. Mereka menanyakan pada salah satu anggota keluarga guru piano apa yang dia yakini. Sipir penjara itu sangat yakin jika Samidi adalah pembunuhnya. Karena sebenarnya, sewaktu Samidi di penjara, sipir itulah orang yang sangat dibencinya. Sehingga Samidi berjanji bahwa si sipir tidak akan hidup tenang setelah Samidi keluar dari penjara. Singkat cerita, malam pun tiba. Shuichi datang ke suatu klub malam yang dikelola oleh Jinsen. Di sana sudah ada dua petinggi Jinsen dan Otani. Mereka berdua mengatakan bahwa Shuichi tidak perlu khawatir akan adanya Samidi. Meskipun tingkahnya seperti psikopat, bagi mereka Samidi hanyalah ceconguk biasa yang tidak akan bisa mengganggu perdamaian yang mereka buat. Ketua Jinsen juga mengatakan bahwa Samidi mempunyai kebiasaan membunuh dengan cara mencongkel kedua mata korban yang ia bunuh. Shuichi yang mendengar itu langsung bisa menduga bahwa tersangka utama di pembunuhan guru piano adalah Samidi. Beberapa saat kemudian, Samidi datang dengan gengnya di perkumpulan tetua Jinsen. Ia datang dengan membawa pimpinan bisnis Jinsen yang ternyata sudah ia ancam agar tunduk padanya. Ketua Jinsen yang tidak terima dengan perlakuan Samidi terhadap kelompok mereka mengatakan bahwa Samidi tidak menghargai mereka. Samidi hanya berkata bahwa mereka bukanlah ketua yang bisa membuatnya tunduk. Tak ada yang berani melawan Samidi karena ia dilindungi oleh pimpinan bisnis Jinsen. Selain itu, mereka juga takut dengan Samidi yang bisa membunuh dengan seenaknya. Di markas Samidi, Shuichi dengan berani datang untuk menanyakan alasan Samidi membunuh guru piano. Karena Samidi adalah satu-satunya orang yang terlihat pada TKP hari itu.
Samidi membantah mengatakan bahwa bukan dia yang membunuh guru piano. Dia dan teman-temannya kebetulan hanya mampir ke rumah sipir penjara karena ia ingin memberikan hadiah padanya. Suichi yang mendengar semua perkataan dan alibi Samidi hanya terdiam karena tidak adanya bukti. Tak berselang lama, Suichi datang ke sel tahanan untuk membebaskan Ronald, kakak Wati yang sering ia minta jadi intel. Ia meminta Ronald untuk menyusup ke geng Jinsen yang dipimpin oleh Samidi. Samidi pun datang ke markas besar pimpinan Jinsen. Ia beserta rombongan gengnya datang untuk mengambil alih markas utama secara paksa. Bos Jinsen yang tidak terima tidak bisa berbuat apa-apa karena semua anak buahnya sudah ditahan oleh Samidi. Tak berselang lama, Ronald juga datang ke markas besar Jinsen yang kini sudah dikuasai Samidi. Kedatangan Ronald membuat banyak anggota Samidi senang karena Ronald termasuk salah satu dari anggota geng mereka yang sering berjuang bersama Jinsen. Ronald kemudian dibawa masuk untuk melihat keadaan di dalam markas dan ternyata bos Jinsen bersama istrinya sedang berada di dalam kandang anjing. Samidi memaksa bos Jinsen untuk memberitahunya di mana tempat mereka menyimpan senjata-senjata Jinsen. Tapi bos Jinsen tidak mau memberitahunya. Setelah bos Jinsen dan istrinya mati, tubuh mereka dibuang di pembuangan sampah dan dibakar. Ronald yang melihat itu diminta oleh Samidi untuk mengubur mayat kedua orang itu sesudah apinya padam. Di tempat lain, Suichi dan Pengkor kembali mengecek hasil otopsi dari mayat guru piano. Ternyata memang benar bahwa di sekitar TKP ditemukan sidik jari Samidi. Tapi itu ternyata tidak cukup untuk menjadi bukti bahwa Samidi yang membunuh guru piano karena kematiannya seperti orang yang bundir. Suichi dan Pengkor kehabisan akal untuk mencari bukti. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat lain untuk melanjutkan penyelidikan. Di luar ruangan otopsi, Suichi dan Pengkor kemudian bertemu salah satu reporter berita yang menangani masalah kriminal. Ternyata dia sudah sering mengikuti Suichi dari awal ia mengusut kasus guru piano. Suichi yang mengetahui itu tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh reporter itu. Pengkor kemudian mengajak Suichi untuk makan malam bersama di rumahnya. Beberapa saat kemudian, di rumah Pengkor mengatakan bahwa ia sangat antusias dengan kasus kali ini karena ia dari dulu ingin sekali mendapat kasus pembunuhan. Jadi, ia sangat beruntung sebelum ia pensiun, ia dapat memecahkan kasus pembunuhan. Suichi yang mendengar itu terkesima dengan semangat Pengkor. Ia tidak pernah menyangka bisa bekerja sama dengan partner lagi karena partnernya yang sebelumnya mati dibunuh oleh Yakuza. Jadi ingat Paman Shogo. Di sebuah tempat makan, Suichi dan Ronald bertemu untuk membahas tentang rencana Samidi yang sebenarnya. Ronald bercerita bahwa ia sangat kaget ketika melihat Samidi yang mempunyai jiwa psikopat. Ia tidak segan-segan membunuh bos Jinsei untuk mendapatkan kekuasaan. Suichi mengatakan bahwa Ronald harus bisa mengetahui kapan mereka bergerak agar mereka berdua bisa menjebak Samidi untuk ditangkap. Ronald mengiyakan permintaan Suichi. Di suatu kedai, reporter yang selalu membuntuti Suichi ternyata bersengkongkol dengan Samidi karena kebetulan Samidi sedang mencari seorang polisi yang mempunyai kuasa terhadap perjanjian kedamaian antara dua yakuza terbesar di Hiroshima. Reporter itu kemudian memberitahu nama Suichi pada Samidi yang membuat Samidi menargetkan Suichi sebagai target utama dari orang-orang yang akan ia habisi. Di tempat kerja Wati, anggota geng Samidi datang untuk mengacau. Mereka dengan segan memegang-megang para ciwi-ciwi yang menghibur mereka. Wati yang melihat teman-temannya diusik oleh orang-orang Samidi kemudian datang untuk menegur mereka agar tidak semena-mena di wilayah kekuasaan Otani. Geng Samidi yang melihat ketua Otani datang untuk melindungi Wati memutuskan untuk kabur karena mereka sudah pasti kalah kalau melawan ketua geng Otani tanpa Samidi. Di markas Samidi, Ronald dipanggil untuk menghadap Samidi seorang diri.
Kemudian Ronald diberikan pertanyaan kenapa ia bisa mempunyai seorang adik yang membuka usaha di wilayah Otani. Ronald yang mencoba menjelaskan situasinya pada Samidi terhenti dikarenakan ia dipaksa untuk disuntikkan narkoba oleh Samidi. Keesokan harinya, Wati yang ingin berangkat kerja berpapasan dengan geng Otani yang melindunginya. Tapi tiba-tiba di markas besar Otani, Shuichi datang untuk melihat keadaan ketua Otani yang terluka akibat ditembak oleh anggota Samidi. Shuichi mencoba menenangkan anggota geng Otani karena jika mereka bergerak sekarang, peperangan akan pecah seperti dulu. Tapi para anggota Otani yang sudah tersulut api amarah ingin segera membalaskan dendam ketua mereka yang sedang terkapar karena peluru anggota Samidi. Mereka membantah perkataan Shuichi, tapi tiba-tiba Shuichi mengancam seluruh anggota mafia Otani. Jika mereka semua memulai peperangan, mereka semua akan ia tangkap dan jebloskan ke penjara. Semua anggota geng termasuk ketua mereka hanya bisa terdiam melihat tingkah Shuichi. Beberapa saat kemudian, Shuichi pergi untuk bertemu dengan salah satu pimpinan Jinsei. Shuichi memberitahu bahwa kelakuan Samidi bisa membuat peperangan secara terbuka antara dua wilayah mereka. Tapi pemimpin Jinsei tidak mendengarkan perkataan Shuichi karena ia sendiri tidak bisa mengendalikan Samidi yang sekarang memegang kekuasaan dan persenjataan Jinsei. Di tempat lain, Ronald sedang berada di suatu kedai bersama Samidi. Ronald kemudian diberi misi untuk membunuh polisi yang bernama Shuichi. Karena Shuichi adalah orang yang bisa mengancam posisi Samidi sebagai orang yang ingin merusak perjanjian kedamaian. Ronald yang mendengar bahwa ia harus membunuh temannya sendiri kemudian menolak, tapi tiba-tiba Ronald pun tidak punya pilihan lain. Ia terpaksa menerima misi dari Samidi untuk membunuh Shuichi. Singkat cerita, malam pun tiba. Ronald datang untuk mengunjungi Shuichi yang sedang makan di angkringan tugu. Ronald memberitahu bahwa Samidi akan segera melakukan perang terbuka dengan Otani. Tapi Shuichi yang awalnya heran kenapa Ronald bisa datang ke situ, akhirnya sadar bahwa Ronald dan Shuichi pun melakukan aksi kejar-kejaran karena Ronald ingin segera membunuh Shuichi. Shuichi yang mempertanyakan tujuan Ronald kemudian mengerti bahwa Ronald diminta oleh Samidi untuk menghabisinya. Shuichi memberikan Ronald alibi agar ia bisa pulang dengan kabar bahwa ia sudah berhasil membunuh Shuichi. Ronald yang tidak menduga bisa menembak Shuichi pun pergi. Shuichi datang ke tempat kerja Wati untuk meminta Wati mengabarkan Pengkor agar bisa menolongnya yang sedang tertembak. Keesokan harinya, Shuichi sudah dirawat di rumah sakit. Pengkor sedang menjaganya. Shuichi mengatakan pada Pengkor bahwa ia mempunyai mata-mata di geng Samidi dan ia memberitahu Pengkor bahwa Samidi sebentar lagi akan memulai perang terbuka dengan Otani. Jadi mereka bisa menjebaknya dengan mudah. Shuichi juga mau bahwa ia harus diberitakan luka parah karena tertembak. Pengkor kemudian mengiyakan dan mengikuti kemauan Shuichi untuk mengabarkan pada media bahwa ia terluka parah sampai akhirnya dirawat di rumah sakit. Di markas Samidi, mereka sedang merayakan keberhasilan Ronald karena berhasil melukai Shuichi. Tapi Samidi yang heran kemudian datang untuk menanyakan Ronald. Ronald yang mendengar itu kebingungan untuk menjelaskan keadaannya pada Samidi. Samidi hanya tertawa dan menduga bahwa Ronald bekerja sama dengan Shuichi. Ronald membantah itu. Samidi kemudian meminta Ronald untuk memotong salah satu jarinya untuk membuktikan ia setia pada Samidi. Dengan tekad yang kocar-kacir, Ronald terpaksa mengiyakan kemauan Samidi.
Mereka yang melihat itu hanya tertawa dan terhibur melihat keberanian Ronald memotong jarinya sendiri. Beberapa saat kemudian, ketika Samedi sedang memakai narkoboy, ia mendapat kiriman dari informan yang mereka punya. Kiriman itu memberitahu bahwa rencana mereka telah terbongkar dan Ronald ternyata adalah pengkhianat di antara anggotanya. Shuichi yang sedang beristirahat di rumah sakit mendapat panggilan dari Ronald. Ronald memberikan informasi bagi Shuichi bahwa Samedi akan bergerak malam ini juga. Shuichi yang mendengar hal itu kemudian bersiap-siap untuk menggagalkan rencana Samedi. Beberapa saat sebelum anggota Samedi ingin menyerang Otani, Samedi meminjam motor Ronald untuk pergi ke suatu tempat sebelum menyusul mereka pergi berperang. Di depan markas Otani, pasukan polisi sudah bersiap untuk menangkap geng Samedi yang sedang menuju ke sana. Shuichi memantau dari jauh memakai mobilnya, tapi tiba-tiba terjadi baku hantam antara Shuichi dan Samedi di bawah derasnya hujan. Samedi mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semua langkah-langkah yang akan dijalankan oleh Shuichi, termasuk Ronald yang sekarang menjadi mata-mata di dalam gengnya. Shuichi yang saat itu sedang terluka karena bekas tembakan Ronald sebelumnya tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya dia terpikir satu cara agar bisa membuat Samedi kabur terbirit-birit. Para rekan polisi Shuichi kemudian datang ke tempat klakson mobil yang berbunyi itu, menolong Shuichi yang babak belur sehabis dipukuli oleh Samedi. Di tempat lain, Ronald sedang menunggu untuk melakukan serangan. Ia heran karena semua geng berhenti di pinggir jalan, bukan di tempat tujuan yang harusnya mereka perangi. Ia pun mengerti bahwa identitasnya sebagai mata-mata sudah ketahuan oleh geng Samedi. Ia kemudian memutuskan kabur dengan alasan ingin membeli rokok untuk Samedi. Tapi tiba-tiba terjadi adegan tebak menembak agar Ronald bisa lolos dari geng Samedi. Tapi ternyata keesokan harinya, Shuichi datang ke rumah Wati karena menerima laporan orang mati. Di sana ia menemukan banyak sekali wartawan dan Wati yang sedang menangis melihat mayat Ronald yang sudah tidak mempunyai mata. Shuichi yang melihat itu pun kaget dan hanya bisa terdiam. Shuichi melihat reporter yang sering membuntutinya. Shuichi berpikir reporter itulah yang membocorkan informasi kepada Samedi kalau Ronald adalah mata-mata yang bekerja untuknya. Di kantor polisi, Shuichi melaporkan bahwa ia telah disadap dan dibuntuti oleh reporter tersebut. Tapi pemimpin kepolisian hanya menganggapnya sok-sokan menjadi James Bond. Pimpinan kepolisian pun memutuskan Shuichi dari kasus penyelidikan guru piano. Ia kemudian dipecat secara paksa dan diminta untuk membuat dokumen kasus yang pernah ia tangani sebelum ia pergi. Beberapa waktu kemudian, ketika Shuichi sampai di rumah Pengkor, Pengkor meminta Shuichi untuk memberitahu dirinya tentang semua informasi yang ia dapat selama berkecimpung di dunia permafiaan. Shuichi melihat Pengkor sebagai orang yang bisa ia percaya. Akhirnya menceritakan semua pengalamannya selama bekerja di kepolisian. Pada saat Shuichi ingin kembali ke rumahnya, ia bertemu dengan reporter yang membuntutinya dari dulu. Ia kemudian mendesak reporter itu untuk mengatakan kejujuran yang sebenarnya di depan kepolisian. Tapi reporter itu ternyata Shuichi diberitahu oleh reporter itu bahwa selama ini yang meminta informasi dan membayarnya untuk membuntuti Shuichi ternyata adalah pihak kepolisian itu sendiri. Karena mereka ingin Hiroshima kembali kacau karena mereka butuh kasus-kasus kekerasan. Shuichi yang mendengar itu terdiam dan tidak percaya.
Tidak beberapa lama, Suichi datang ke tempat forensik di mana tubuh guru piano itu diperiksa. Ia kemudian menanyakan pada tim forensik kenapa ada beberapa laporan yang disembunyikan mengenai kematian guru piano. Tim forensik yang diancam oleh Suichi akhirnya mengatakan bahwa informasi itu hanya diberitahu pada tim kepolisian khusus dan polisi rahasia, karena polisi ingin Samidi bisa bebas melakukan apa saja untuk mengacaukan kedamaian di Hiroshima. Di depan rumah Pengkor, Suichi kembali untuk mengecek keberadaan Pengkor karena ia curiga jika Pengkor adalah polisi rahasia yang dimaksud oleh tim forensik. Dan benar saja, ketika ia bertanya pada tetangga tentang keberadaan Pengkor, para tetangga tidak pernah mendengar ada nama Pengkor yang pernah tinggal di rumah itu. Suichi pun sekarang mengerti kenapa semua yang ia dan Rona lakukan selalu bisa diketahui oleh Samidi. Keesokan harinya, Suichi kembali bertemu dengan reporter untuk merencanakan sesuatu. Ia mau wartawan membongkar kebusukan kepolisian dan geng Samidi yang bersekongkol. Reporter yang mendengar itu dengan senang hati melakukannya, dikarenakan ia memang mencari berita yang menarik. Tidak butuh waktu lama untuk berita itu tersebar ke seluruh koran Hiroshima, membongkar kebusukan yang dilakukan polisi untuk mendukung geng Samidi membuat onar di jalanan. Pemimpin kepolisian yang membaca koran hari itu dibuat geram pada sikap Suichi, sedangkan Samidi yang mendengar itu hanya tersenyum. Ia makin bersemangat untuk menyerang geng Otani dan menyatakan perang terbuka dengan Otani. Di rumah kediaman Wati, Suichi yang sedang santai kemudian diserang banyak anggota kepolisian untuk menangkapnya untuk dibungkam. Di markas Samidi, ia bersiap untuk membumi hanguskan markas Otani. Ia didatangi oleh istri pimpinan Jinsei yang sebelumnya sudah mati. Ia datang untuk segera menghentikan aksi Samidi untuk menyulut api peperangan dengan Otani, tapi Samidi tidak peduli. Di kantor polisi, Suichi ditangkap tanpa alasan yang jelas. Para polisi yang menangkapnya dari tadi mengoceh karena mereka tidak suka dengan tingkah Suichi yang seolah-olah menjadi sok hebat sendiri. Tapi tiba-tiba Suichi berhasil lolos dengan cara membawa lari salah satu mobil polisi yang ia temui. Samidi sudah berada di depan markas Otani, bersiap untuk berperang. Tidak butuh waktu lama untuk mereka saling bertukar tembakan. Di tengah adegan baku tembak itu, Samidi mendengar bunyi klakson dari mobil polisi yang dikendarai oleh Suichi. Dua serigala ini pun kembali beradu. Samidi pun kembali membawa mobilnya, mengajak Suichi untuk bertarung di tempat yang lebih sunyi. Samidi yang ugal-ugalan ingin menabrak Suichi tapi meleset, akhirnya mengalami kecelakaan. Ketika Suichi sampai di mobil Samidi yang terbalik, ternyata mereka akhirnya bertarung habis-habisan. Pemimpin kepolisian datang dan menghentikan perkelahian mereka berdua. Ia mengatakan bahwa Samidi akan tetap bebas sementara Suichi akan dipenjara karena menyakiti penduduk sipil. Tapi Suichi mendekat ke pemimpin kepolisian dan tiba-tiba karena Suichi menembak memakai pistol pemimpin kepolisian, ia akhirnya bebas dari segala tuntutan, dikarenakan yang terhitung menembak adalah pistol pemimpin kepolisian. Akhirnya, Suichi berhasil membunuh Samidi yang menjadi musuh dan pengganggu kedamaian yang coba ia lindungi.
Pemimpin polisi yang melihat itu memukul Shuichi sampai ia akhirnya pingsan. Beberapa bulan kemudian, terlihat Pengkor yang sedang berjudi. Ia berhasil mengkhianati dan menipu Shuichi. Sehabis berjudi, Pengkor ingin pulang dengan membawa keuntungan judinya. Akan tetapi, dari kejadian tersebut, terlihat Wati yang berjalan santai meninggalkan TKP. Ia berhasil membalaskan kematian Ronald yang ternyata dicepuin oleh Pengkor. Di sebuah desa terpencil, Shuichi sedang melakukan patroli dengan damai. Singkat cerita, ia akhirnya dibebaskan dari kepolisian ibu kota dan dideportasi menjadi polisi yang bertugas di perkampungan kecil. Ia akhirnya hidup damai di perkampungan kecil itu.